Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Tentunya kabar baik bagi kita semuanya. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, baiklah kita menyapa Tuhan melalui firman-Nya. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang terkasih, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Engkau sudah memberikan waktu yang terbaik bagi kami Tuhan, untuk menyapa Engkau melalui firman-Mu. Tuhan, pelihara hati dan pikiran kami Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu dan berkati hamba-Mu. Begitu juga dengan umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita hari ini tertulis di dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 28 yang berbunyi, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Demikianlah firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pagi hari ini benar-benar mengajar kita untuk menegakkan hukum kasih. Karena hukum kasih adalah ciri khas dan keutamaan sebagai orang yang beriman, dan sikap mengasihi merupakan sikap atau tindakan orang-orang atau umat Kristiani kepada semua orang tanpa terkecuali, kepada orang yang membenci kita, sekalipun kepada musuh-musuh kita. Saudaraku, manusia di dalam kehidupannya bersama dengan orang lain dalam setiap waktu, dalam setiap hari, bukan tidak mungkin ada persoalan, bukan tidak mungkin ada konflik, permusuhan yang menimbulkan sakit hati, dendam terhadap orang lain, baik itu sahabat karib kita sendiri maupun keluarga kita atau saudara kita sendiri. Saudaraku, untuk nats firman Tuhan hari ini, banyak orang Kristen meremehkan pengajaran ini. Karena kalau kita pikirkan sendiri, manalah mungkin kita mengasihi orang yang sudah menyakitkan hati kita, orang sudah membenci kita, orang yang sudah meremehkan kita, orang yang sudah menyatakan hal-hal yang tidak baik kepada kita. Mungkinkah kita mengasihi orang seperti itu? Atau mungkinkah kita mengampuni musuh-musuh kita? Atau orang yang sudah melukakan hati kita? Yang mungkin pasti adalah kasih di dalam hati kita, di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Tetapi kasih yang ada di dalam diri kita, itu bisa kita berbagi kepada orang yang mengasihi kita, atau orang yang tidak pernah menyakitkan hati kita. Bukan kepada orang yang sudah menyakitkan hati kita, atau dapat dikatakan musuh-musuh kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Allah, kita harus memiliki sifat-sifat Allah. Yang mana sifat-sifat Allah salah satunya adalah mengasihi dan mengampuni. Allah itu kasih, Allah itu juga maha pengampun. Allah yang maha kasih dan maha pengampun, hal ini dapat kita baca di dalam Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni.
Dia Allah dan Tuhan yang kita sembah, sanggup mengampuni dan mengasihi musuhnya. Hal ini dapat kita lihat di dalam pribadi Yesus Kristus, yang mana dia tidak membalaskan meskipun semasa hidupnya sebelum dia disalibkan, dia dicaci maki, dihujat, diejek, diludahi, bahkan dipermalukan. Sedikit pun dia tidak terbersit di pikiran Yesus untuk membalaskan semuanya itu. Bahkan sebaliknya dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu bisa kita baca, saudaraku, di dalam Lukas 23 ayat 34. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan pribadi kita untuk merespon firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini? Firman Tuhan hari ini bukanlah kebetulan, tapi Tuhan sudah merancang, tapi Tuhan sudah merencanakan bahwa firman ini, bahwa isi hati Tuhan ini harus tersampaikan kepada kita semua. Apakah kita masih mengeraskan hati kita dan mempertahankan keegoan kita, harga diri kita, atau lain sebagainya, sehingga kita tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan orang-orang yang sudah menyakitkan hati kita? Padahal dia, Yesus yang kita sembah, telah meninggalkan teladan hidup yang luar biasa bagi kita umatnya. Oleh karena itu, saudaraku terkasih, setelah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berkomitmen dan mengikuti teladan Yesus dan mengikuti jejaknya untuk kita mengasihi musuh-musuh kita, berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kita, dan meminta berkat kepada orang-orang yang sudah mengutuk kita. Dan tetaplah berdoa buat musuh-musuh kita atau orang-orang yang sudah menyakitkan hati kita. Jikalau hal ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dapatlah kita disebut sebagai anak-anak Allah yang seturut dengan kehendaknya. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah, Allah yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajari kami, yang boleh menuntun kami Tuhan, untuk kami dapat mengampuni, dapat kami memaafkan orang-orang yang sudah menyakitkan hati kami ya Bapa. Kami mau Tuhan mengikuti teladan Tuhan Yesus yang dapat mengampuni dan mengasihi setiap orang-orang yang sudah menyakitkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan, jadikanlah Tuhan Yesus hidup kami layak di hadirat-Mu yang kudus. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau hidup Tuhan menjadi orang-orang yang benar-benar takut akan Engkau ya Allah. Bapa yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, dalam situasi dan kondisi negara Republik Indonesia yang kami cintai ini Bapa, sangatlah mencekam karena masih banyak virus-virus COVID-19 Tuhan Yesus, sehingga kehidupan daripada kami umat-Mu ya Bapa masih bimbang dan masih galau. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami Tuhan untuk menghadapi kehidupan ini bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mampu melalui hari-hari ini Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami juga memohon, biarlah Engkau mengurapi pemerintahan kami ini Tuhan Yesus. Engkau mengurapi Tuhan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dengan aparatnya Tuhan, baik itu dari yang tertinggi maupun yang terendah sampai tingkat RT RW. Berikan hikmat marifat kepada mereka Tuhan di dalam menjalankan
roda pemerintahan ini. Terlebih Tuhan buat anak-anak-Mu yang boleh duduk di dalam pemerintahan. Engkau yang memberikan hikmat marifat kepada mereka. Jadikan mereka garam dan terang untuk sekelilingnya. Terima kasih Bapa, urapan dan berkat-Mu terjadi nyata bagi kehidupan kami di negara Republik Indonesia ini ya Bapa. Ampunkan segala kesalahan dan dosa kami ya Bapa, yang sudah melukakan hati sesama kami, terlebih melukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.